Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 IPS, kita lanjutkan bahasan prakarya dan kewirausahaan ke bab yang baru, yaitu pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Nah, makanan internasional yang jadi fokus di sini adalah makanan kontinental dengan makanan oriental. Apa itu bedanya makanan kontinental dengan makanan oriental? Nanti kita bahas. Nah, di bab ini bahasan apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah merencanakan, ya kan? Merencanakan, melakukan atau memulai usaha makanan internasional. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan produksi dari makanan internasional. Yang ketiga kita akan menghitung break even point atau titik impasnya. Yang keempat kita akan belajar mengenai hasil usaha makanan internasional, dan yang terakhir adalah bagaimana cara melaporkan gitu kan hasil dari makanan internasional. Nah, untuk minggu ini Ibu batasi untuk mempelajari perbedaan dari makanan internasional kontinental dengan oriental beserta perencanaan awal ketika kita akan memulai bisnis kuliner makanan internasional ini. Perhatikan ya. Nah, kita fokus ke pembagian atau fokus dari makanan internasional yang akan kita bahas, yaitu makanan internasional kontinental dengan oriental. Apa perbedaannya? Di sini bisa dilihat dari pengertiannya. Kalian perhatikan di sini. Makanan, kenapa di sini jadi masakan? Ingat, makanan itu sama aja, tergantung dari cara mengolahnya atau cara memasaknya, ya. Dari perbedaan pengertiannya pun jelas beda. Kalau kontinental itu adalah masakan yang berasal dari negara-negara yang memiliki daratan luas seperti Eropa kan. Contohnya apa? Prancis, Inggris, Belanda, Jerman, Australia, ya. Pokoknya negara-negara Eropa aja. Termasuk juga di sini bagian Amerika juga. Kemudian kalau masakan oriental yaitu masakan yang memang berasal dari negara-negara kepulauan seperti Vietnam, Jepang, Korea Selatan ataupun Korea Utara, ya, Thailand, termasuk juga kita Indonesia. Cuma kita akan membahas mengenai makanan internasional, berarti di luar negara kita gitu. Nah, kemudian perbedaan dari susunan makanan utamanya pun jelas berbeda. Kalau kontinental di sini satu rangkaiannya itu terdiri dari protein hewani, makanan pokok dan juga sayuran. Sedangkan oriental itu makanan pokok, lauk pauk dan sayur-sayuran. Tapi yang jelas berbeda di sini adalah penggunaan karbohidrat dalam masakan kontinental itu sedikit, ya kan, dibandingkan dengan yang oriental. Nah, seperti kalau kontinental itu kan hanya menggunakan kentang atau beberapa karbohidrat yang memang tidak terlalu banyak. Nah, seperti ini kan. Jadi kalau kontinental itu karbohidratnya lebih sedikit daripada protein hewani. Ya, kebalikannya kalau oriental itu lebih banyak karbohidratnya karena yang digunakan dalam bahan pokoknya adalah beras, mie, jagung, ya, dengan porsi yang lebih banyak daripada protein hewani. Nah, kemudian untuk lauk pauk, ya, kontinental dengan oriental. Kalau kontinental di sini adalah daging, porsi protein hewani merupakan makanan utama yang lebih banyak dari makanan pokoknya. Sedangkan oriental itu terdiri dari protein hewani dan nabati dengan jumlah porsi yang sedikit dibandingkan makanan pokoknya, ya. Kemudian perbedaan dari segi bumbunya, untuk kontinental itu menggunakan bumbu instan, ya. Jadi siap pakai berupa bumbu yang kering, bumbu keringan. Kalau oriental menggunakan bumbu yang segar dan langsung diracik gitu.
Nah, perbedaan dari segi pengolahan, dari teknik pengolahannya pun beda. Kalau kontinental lebih simpel, singkat, dan cepat. Biasanya makanan itu cepat saji. Kita mengenal burger gitu kan. Kemudian oriental itu kompleks dan lama. Kayak di Indonesia aja kan kita apa? Ada rendang, itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke perencanaan melakukan usaha makanan internasional. Yang pertama adalah kita harus memiliki ide dan melihat peluang usaha itu seperti apa. Yang pertama adalah dengan cara menentukan jenis makanan internasional apa yang akan kita jadikan bahan utama atau kuliner utama, menu utama dari usaha kita. Jadi menentukan jenis makanan internasionalnya itu harus jelas di awal. Kemudian yang kedua adalah mengolah makanan dengan tepat. Ketika kita mengolah makanan internasional biar sama dengan makanan yang berasal dari negara asalnya, kita harus belajar terlebih dahulu mengolah yang benar makanan itu seperti apa biar memang sama persis gitu ya makanan kontinental atau oriental dengan makanan yang kita buat. Kemudian mencari, nah ini perencanaan utama ya, mencari apa lokasi yang tepat, misalkan di tempat-tempat yang ramai ya kan, seperti dekat perkantoran, dekat sekolah, ataupun dekat pusat perbelanjaan. Kemudian menentukan harga yang bersaing. Kita menentukan harga juga jangan terlalu tinggi. Mentang-mentang makanan internasional yang kita jual gitu, kita semena-mena gitu ya. Kita membandrol terlalu tinggi juga nggak boleh. Kemudian memberikan pelayanan yang prima. Nah, kita memberikan pelayanan yang prima dengan cara apa? Dengan memberikan menu, dengan memberikan pengumuman ketika memang ada diskon gitu ya. Kemudian kita memberitahu bahwa hari apa kita tutup, itu bentuk pelayanan yang prima. Dan juga ketika ada beberapa yang memang sudah jadi langganan, itu kita prioritaskan dengan memberikan pelayanan yang terbaik atau bisa memberikan diskon ya, potongan harga, ataupun memang ada gratis minuman dan sebagainya. Kemudian konsisten dalam pelayanan. Jadi konsisten dalam pelayanan itu buka tutupnya pun memang harus sama setiap harinya. Jangan kita mengecewakan pelanggan. Misalkan hari ini kita membuka jam 7, besok jam 8, atau tutupnya hari ini kita jam 17, besoknya jam 16, seperti itu. Ya, jadi kalian pelajari untuk hari ini perbedaan dari makanan kontinental dan makanan oriental dari makanan internasional beserta perencanaan memulai usahanya. Itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.